saya udah cari ke rumahnya gitu. Terus? Saya cari ke rumahnya, tapi rumahnya kosong. Rumah yang di mana? Masalahnya kan banyak itu rumah Pak Ridwan itu. Saya cari di rumah pertamanya dong. Yang kamu ketahui. Iya. Nah ini kan banyak rumahnya Pak Ridwan. Masa sih udah punya istri ke saya gitu kan. Nanti jelek dong. Terus dia ngejanjiin saya untuk nikah itu. Ya saya mau dong. Terus dijanjiin nikah, akhirnya ternyata beneran nikah, tapi cuma nikah siri gitu. Akhirnya kita kenalan berdua. Terus saya kenalan, dia kenalan, ternyata namanya itu Mas Ridwan. Betul. Saya Amel gitu kan. Setelah itu kenalan, akhirnya kami berdua tuh menjalin hubungan. Akhirnya dia ngeyakinin saya untuk nikah siri gitu. Jadi gimana ya, kayak masa mau jadi simpanannya dia terus gitu kan. Ya gimana kodratnya seorang wanita gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya ini kenikmatan sehingga tidak mampu kita ini suruh menghitung satu persatu nikmatnya Allah. Nikmat yang bisa kita nikmati yaitu nafas tanafas setiap masuk dan keluarnya nafas setiap detik. Itu adalah menjadi bukti kasih sayangnya Allah, bahwasanya kita jangan pernah meninggalkan syariat-syariat Islam, sehingga kekuatan iman di dalam hati pasti akan menuntun ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada tanda-tanda tokek, ini ada apa sebenarnya ini? Pasti para netizen ini, para janda ini sudah kok selalu ada hadir, tekeknya di gimana ini? Pertanda apa ini? Pokoknya itu pertanda yang luar biasa. Kita lanjutkan para sahabat. Gara-gara tokek ini jadinya nggak konsen, jadi ingin janda itu. Waduh, ketularan sama Bang Radit ini. Ahlinya janda, penakluk janda itu Bang Radit itu. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, cahaya kita, panutan kita, lentera kita, kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita diberikan setetes syafaat Rasulullah setiap langkah kita di dunia ini sampai dia yaumil qiyamah, dan diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, sehingga kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah abadan abada sa'lawas lawasi. Amin amin ya rabbal alamin.
Tidak lupa saya menyapa para sahabat-sahabat lover Kiomania, pecinta Kiomania, Laskar Kio dimanapun berada, yang berada di dalam negeri, yang berada di luar negeri semuanya. Saya doakan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang sakit saya doakan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan jadikanlah keluarganya itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga anak-anaknya, keturunannya jadikan keturunan yang soleh, solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga tidak akan pernah lupa lagi nih kepada para janda. Tadi sudah disinggung, sekarang baru dipanggil. Janda muda, mana janda muda ini? Janda enggak muda, berarti setengah janda ini. Janda tua, janda kembang. Wah, sudah ada yang request janda kembang katanya. Hati-hati, sini banyak ini para duda-duda ini. Jangan lupa Ustaz, jandanya disebut. Siap. Pokoknya semua janda-janda dimanapun berada, mudah-mudahan hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan jadikan seorang ibu bagi yang sudah punya anak. Itu namanya apa ya? Janda single parent. Apa gimana? Mas Abang, gimana? Namanya apa itu? Namanya? Janda udah punya anak itu apa namanya? Bubalu. Single parent ya? Oh, single parent. Pokoknya semua janda-janda. Mohon maaf para janda, saya tidak pernah melecehkan. Saya tidak pernah memandang rendah para janda. Justru inilah adalah kewajiban saya, memberikan sedikit hiburan kepada para janda. Karena kita hanya bisa berikhtiar. Kalau Rasulullah SAW itu adalah panutan kita, kekasihnya Allah. Nggak mungkin kita bisa sama dengan Rasulullah. Kita hanya bisa memberikan sedikit menghibur para janda. Karena janda adalah orang yang teraniaya. Apalagi menikahi janda. Wah, maksudnya itu yang duda-duda, yang jomblo-jomblo. Jangan saya. Kalau saya, istri saya mau marah nanti. Gak berani, saya ampun mah. Saya doakan pokoknya para janda dijadikan seorang istri yang solehah dan dimudahkan segala urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, sehingga kalau diberikan jodoh yang baik, jodoh yang soleh untuk membimbing di dalam rumah tangganya, jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan keturunannya juga jadikan keturunan yang taat kepada orang tua, taat kepada Allah, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Para dudanya gimana nih Gus? Ya, ini para duda ini. Para duda semua, dari yang masih muda sampai yang tua, mudah-mudahan berikan jodoh. Yang janda apa yang perawan kira-kira ini? Pak Duda, Pak Duda. Pokoknya diberikan jodoh yang baik-baik, yang solehah, bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada yang single parent apa single jomblo apa single gimana? Jombloan-jomblowati, pokoknya yang belum dapat istri, yang belum punya istri. Tahun ini saya doakan mendapatkan istri untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuannya, saya doakan tahun ini bisa mendapatkan suami yang baik. Terus itu aja, saya mendoakan yang baik-baik dok. Dan saya juga menyapa kepada para pahlawan devisa. Bagaimana kabarnya pahlawan devisa yang berada di Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, terus Baghdad, yang ada di Turki, yang ada di Malaysia, yang ada di Korea. How are you para pahlawan devisa? I'm fine, you fine? I'm you fine. Apa ya? Masa bukan apa? Aku dan kamu fine. Gitu ya maksudnya. Pokoknya itulah. Terus untuk yang di Hong Kong, ni hao. Terus apa yang ada di Taiwan kemarin tuh? Kamsong. Acak-acakan amburadul kalau sama saya bukannya amburadul. Mudah-mudahan para pahlawan devisa sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan majikan bos yang baik hati, dinaikkan gajinya sehingga bisa untuk membahagiakan keluarga yang di Indonesia,
Mudah-mudahan anak, keluarga, suami yang di Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah dan tidak mengingkari amanah daripada seorang istri yang sampai ke luar negeri ini, sehingga nanti dari luar negeri pulang ke Indonesia selamat berkumpul dengan keluarga yang di Indonesia dengan berbahagia. Jangan ke luar negeri lagi kalau sudah di Indonesia. Pokoknya buka usaha di Indonesia aja, biar tidak jauh-jauhan LDR. Waduh, bahasanya LDR. Saya nggak tahu, cuma baca-baca LDR itu apa itu. Laki-laki apa ya? Laki-laki endang ruwet gitu apa gimana ya LDR. Oh itu wes. Saya doakan semua sahabat-sahabat dimana berada murah rezekinya, terus diberikan rezeki yang barokah sehingga bisa untuk membuat rumah mewah, bisa membeli mobil mewah, nanti sisanya bisa untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5, pergi haji wal umrah di Makkah Al Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari adalah malam yang berbahagia. Waduh, yang berbahagia. Ini malam yang menegangkan. Kenapa? Karena pada kesempatan ini, malam ini saya didatangi dengan siapa? Setan bela, dukun bela. Bukan. Jadi saya didatangi oleh istri simpanannya Bapak Ridwan ini. Waduh. Satu masalah belum selesai, timbul masalah lagi ini. Jadi di sini ternyata Pak Ridwan itu mempunyai istri simpanan, seorang mahasiswi. Waduh, di Bali nih Pak Ridwan mempunyai seorang istri simpanan, yaitu mahasiswi. Tanya dulu kebenarannya seperti apa. Alangkah baiknya kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena selawat adalah pembuka segala-galanya. Doa tanpa selawat batil, langit tanpa selawat tidak akan pernah terbuka itu. Maka di awal dengan membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah salawat lantunan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap langkah kita, menjadikan suatu kehidupan kita ke depan lebih bahagia, lebih terang, dan lebih bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan kemaslahatan banyak orang. Amin amin ya robbal alamin. Suaranya langsung serik ini, agak naik dikit suaranya, biasa gara-gara Bang Radit ahli canda ini, rokoknya ini kebanyakan, ajak rokok aja ini, sehingga kalau nada tinggi ini pasti pecah suaranya. Oke sahabat, jadi ini membuat penasaran para sahabat-sahabat semuanya ini. Jadi pada malam hari ini ada seorang wanita cantik, yaitu seorang mahasiswi. Di sini mendatangi saya dan menemui saya ini melihat bahwasanya Bapak Ridwan yang di sini lagi rame, seorang pengusaha properti sukses, bisnisnya di mana-mana, mempunyai masalah asmara, bahkan di sini mengaku bahwasanya dia adalah istri simpanan Bapak Ridwan. Seperti apa kelanjutan dan ceritanya? Kita langsung panggil aja. Silakan Mbak Amelia bergabung. Silakan sini, Mbak Amelia. Kita akan bertanya kepada Mbak Amelia seperti apa ini ceritanya. Ayo Mbak Amelia, sini. Ya, ini bisa dipasang biar kedengaran. Ini cepitin gini Mbak Amelia, ke kamera dong, masuk ke saya. Nanti kalau saya klepek-klepek kan repot nih. Canda siapa. Sini Mbak Amelia, jangan jauh-jauh, biar enak kita ngobrol. Perkenalkan, namanya siapa namanya? Amelia. Amelia. Kalau lagu itu Amelia, itu lagunya siapa Mas Abang? Iya, Bang Haji. Hah? Sule. Wah, Masya Allah. Bukan itu ya, bukan di lagu itu. Oh iya. Siap. Mbak Amelia. Katanya Mbak Amelia ini adalah istri simpanan daripada Mas Ridwan. Nah, dan di sini penonton atau netizen ini penasaran kebenarannya seperti apa. Tolong ceritakan dari awal kejadian pertama kali bertemu sampai bisa menjadi istri simpanan itu gimana ceritanya? Waktu Kesana dong, kameranya di sana. Kecantikanmu itu biar supaya dilihat sama netizen. Jadi waktu 1 tahun yang lalu itu saya kan lagi skripsi di Bali, di tepi tepatnya itu di restoran. Maksudnya ada tugas skripsi? Iya, saya kan mahasiswi. Sampai sekarang ini? Iya. Masya Allah. Ya, terus. Terus waktu saya lagi sedang mengerjakan skripsi, nggak sengaja saya ketemu sama seorang laki-laki. Nggak sengaja apa sengaja? Nggak sengaja Oh, itu. siap. Terus. Awalnya ya kayak gimana ya, canggung gitu kan. Karena saya lagi Canggung itu apa sih? kayak malu. Oh iya, bahasanya orang sekarang ya, canggung itu. Terus gimana terus? Waktu lagi ngerjain tuh saya terfokus sama satu orang laki-laki. Kamu yang terfokus apa si Mas Ridwan ini yang terfokus? Awalnya saya kayak lagi ngerjain gitu kan. Terus kayak ada yang liatin gitu dari jauh gitu. Kayak ngapain sih lihat-lihat gitu kan. Terus itu saat di restoran ya? Iya, kan saya kan lagi nugas. Tugas di restoran, tepatnya di Bali. Iya. Terus saya kayak gimana ya, kan nggak suka gitu kan diliatin.
tapi dia kayak senyum-senyum gitu. Menaruh perhatian bagaimana senyumnya? Ya gimana ya, kayak mungkin dia juga gimana ke saya gitu kan. Habis itu saya respon orang itu kan. Maksudnya ngerespon itu kan dari jauh itu ya. Mbak Amelia saat melihat si Mas Ridwan kan dari kejauhan. Ya. Maksudnya merespon tuh disamperin, yang nyamperin Mbak Amel apa sih Pak Ridwan nyamperin bagaimana? Ya saya harus tetap cantik itu di depan dia. Oh terus? Terus dia langsung ke meja saya sambil kenalan ke saya. Akhirnya kita kenalan berdua. Terus saya kenalan, dia kenalan, ternyata namanya itu Mas Ridwan. Betul. Saya Amel, itu kan. Setelah itu kenalan, akhirnya kami berdua tuh menjalin hubungan. Maksudnya kenalan itu gimana? Maksudnya apa sekali ketemu itu langsung menjalin hubungan apa gimana? Enggak, kenalan dulu. Pokoknya Kenalannya itu berapa lama ini dari kita itu awal? hampir 5-7 kali ketemu. Apanya? Ketemu kiku apa ketemu gimana ini? Ya gimana? PDKT? Ya. Gitu kan nah sahabat ya. Pikiran ngerasa sini para sahabat itu. Jadi setelah kenalan pertama kali ketemu di restoran saat Mbak Amel ini ada tugas skripsi. Iya. Terus Pak Ridwan waktu itu ada bisnis apa gimana di Bali ini? Ngakunya waktu sama Mbak Amel. Dia sih bilangnya pengusaha sukses. Memang. Ya kan udah tahu sendiri. Iya. Terus setelah PDKT dan ketemu berapa kali tadi? 5 ya? 5 sampai 7 7 kali. Itu kelanjutannya gimana? Apa langsung jalin hubungan bagaimana? Menjalin hubungan terus. Maksudnya menjalin hubungan itu gimana? Kamu mau jadi istri saya gitu apa gimana? Awalnya dia ngajak nikah siri ke saya gitu. Terus sambil ngejanjiin untuk ngebiayain kuliah saya. Ya masa nggak Lumayan mau lah gitu kan gitu ya. Ya. Duh ini matre apa? Canda. Terus gimana terus? Terus ya masa nolak gitu ya kan? Apalagi Pak Ridwan kan masih muda. Ya. Dan kamu Usaha juga. dan kamu pernah diajak nggak di Bali ini tempat usahanya Pak Ridwan itu? Waktu itu sih pernah diajak ya, dan sempat juga dikenalin. Oh sempat juga. Berarti kamu makin tambah yakin ya, wah ini benar-benar pengusaha nih. Iya. Saya tambah yakin, saya juga gimana gitu kerja ya, gitu suka banget gitu. Terus apakah kamu tahu posisi Pak Ridwan itu sudah punya istri atau punya anak, tahu nggak? Awalnya saya belum tahu, tapi lama-lama dia ngasih tahu ke saya dan saya pun tahu. Awalnya saya nggak mau dong, kayak masa sih udah punya istri ke saya gitu kan, nanti jelek dong. Terus dia ngejanjiin saya untuk nikah itu, ya saya mau dong. Terus dijanjiin nikah, akhirnya ternyata beneran nikah, tapi cuma nikah siri gitu. Berarti awalnya itu mau dijanjikan mau nikah sah. Awalnya kan mau nikah sah, dijanjiin ya saya mau, tapi dia alasannya kayak aku nunggu waktu yang tepat dulu dong gitu, buat giniin istri aku gitu. Oh berarti nunda-nunda waktu ya? Ya akhirnya saya kan gak mau ya terus-terusan jadi gininya terus gitu kan. Akhirnya dia ngeyakinin saya untuk nikah siri gitu. Jadi gimana ya, kayak masa mau jadi simpanannya dia terus gitu kan. Ya gimana kodratnya seorang wanita gitu kan. Iya. Tuh. Terus, Jadi waktu itu ya saya mau aja waktu itu, kalau dia janji untuk nikah siri nggak apa-apa, dan saya kasih target waktu juga untuk nikah sah gitu. Terus Mbak Amel kan bicara ya, artinya tadi itu mengaku bahwasanya 5-7 bulan bertemu atau PDKT sebelum terjadi pernikahan siri. Ini dalam waktu berapa lama ini? 1 bulan, apa 2 bulan, apa 1 minggu, apa gimana? Awalnya sampai 1-3 bulan aku masih maklumin gitu, tapi lama-lama ya aku takut dong dia hilang gitu aja gitu kan. Waduh, emas permata berlian.
Ya artinya kan mumpung lagi ada kesempatan apalagi orang kaya kan gitu ya Mbak ya. Ya, gak mungkin disia-siain dong. Siap. Iklan dulu, ngopi. Nggak kuat saya kalau lihat wanita cantik. Maksudnya itu jangan diraukan, harus kita layani dengan baik. Gitu loh sahabat. Pikiran yang keres tok ini. Masa Ustadz begitu? Ya Ustadz kan manusia. Gimana para santri? Iya, Betul? betul. Para santri aja ngomong betul tuh, Masya Allah. Terus gimana lagi? Tadi kelanjutan sampai lupa saya itu. 1-3 bulan. Oh iya 1-3 bulan. Akhirnya Mbak Amel memutuskan untuk mau menikah. Ya, Berarti sudah terjadi pernikahan siri. Berarti Mbak Amel setelah mengenal Mas Ridwan 1 tahun yang lalu, pastinya kan uangnya ngalir ya. wah jelas dong. Kan pengusaha, masa nggak ngalir. Mbak Amel dibelikan apa sama Mas Ridwan di Bali? Villa atau hotel apa-apa? Pokoknya apa yang saya minta tuh pasti dikasih. Waduh lah ini. Mantap. Menang akeh kira. siap. Terus kenapa ini Mbak Amel kok tiba-tiba menemui saya dan kayaknya penting sekali. Apa yang bisa saya dengarkan atau mungkin solusi apa ini yang Mbak Amel minta? Apakah Mbak Amel masih sering hubungan dengan Pak Ridwan? Jadi sebelumnya itu 4 bulan yang lalu saya ditinggal sama dia. Dia kayak hilang nggak ada kabar gitu. 4 bulan yang lalu? Ya. Selama 4 bulan. Ya, kok kebetulan sekali pada sahabatnya. Terus Mbak Amel tahu tempat saya dari mana? Awalnya sih kontak-kontak temen sama cari-cari tahu gitu tentang ini gitu. Apa mungkin Mbak Amel ini melihat di YouTube kan lagi rame nih ya? Iya. Jadi urusan Pak Ridwan lagi rame sekali. Terus Mbak Amel berarti tahunya dari YouTube? Dari YouTube, dari temen. Saya cari-cari rekomendasi juga, dari teman ya. juga. Kayaknya ini apa namanya suamimu bukan gitu ya? Ya makanya saya kesini gitu. Gitu ceritanya. Terus saat Pak Ridwan 4 bulan yang lalu hilang itu, Mbak Amel tidak ada ya niat untuk mencari? Saya udah cari ke rumahnya gitu. Terus Saya cari ke rumahnya, tapi rumahnya kosong. rumah yang di mana? Masalahnya kan banyak di rumah Pak Ridwan ini. Saya cari di rumah pertamanya dong. Yang kamu ketahui. Iya. Nah ini kan banyak rumahnya Pak Ridwan. Dan kamu kan nggak tahu ya Pak Ridwan ini mempunyai istri bukan hanya kamu dan Mbak Maya, Iya. tetapi lebih. Nah, dan ini juga ada di Gus Idris bahwasanya yang namanya Nadia itu juga istri simpanannya dari Bapak Ridwan. Nah, sampai ini juga istri simpanannya Pak Ridwan juga ini. Saya jadi bingung nih para sahabat ini. Mbak Amel sekarang masih jadi mahasiswi? Masih. Udah semester berapa ya? Masih semester 6. Semester 6. Itu sampai berapa semesternya? 7 lah. 7. Nggak ada semester 11 itu nggak ada. Kebanyakan capek dong. Oh iya itu. Maklum saya nggak pernah kuliah. Berarti kalau dari 1 tahun yang lalu 1 semester berapa lama sih Mbak Amel? Berapa lama ya? Lumayan lama juga. Ada 1 tahun? Nyampe sih 1-2. Berarti waktu kenal sama Pak Ridwan itu semester berapa kalau 1 tahun yang lalu? Kalau nggak salah 4 mau ke 5 kayaknya. Oh semester 4-5 ya? 4 mau ke 5 ya? Oke sahabat, ini menarik sekali nih. Cuma saya yang pusing gini, saya ini sebenarnya nggak mau ikut campur lagi permasalahannya Pak Ridwan, Mbak Maya lah, si Vira lah, si Nadia lah, si Mbak Amel datangnya ke saya. Terus gimana ceritanya para sahabat? Aduh repot ini. Kayaknya kita harus klarifikasi ini kebenarannya daripada Mbak Amelia ini. Terus
Apa Mbak Amelia ini belum bertemu sama sekali selama 4 bulan sama Mas Sama Ridwan? sekali enggak. Kontak-kontak apa itu nggak ada sama sekali. Sempet tapi ya gitu. Terus kenapa Mbak Amel ini kok baru sekarang? Baru sekarang. Ya. Oh aku apa ya? Rasakan. Nah, termasuk kameramen. Maaf Mas Afgan ini. Baru sekarang merasakan. Terus kenapa nggak dari dulu itu loh maksudnya Mbak Amel? Ya gimana ya? Siapa sih yang nggak kesel gitu kan? Kayak dipermaluin gitu, mana ditinggal nggak ada kabar gitu. Ya siapa yang cewek kayak gitu nerima? Ya makanya saya kayak gini gitu. Kayak gini gimana? Gila apa gimana? Enggak dong, masa gila. Gimana sahabat ini? Ini istri sebenarnya Pak Ridwan ini. Mungkin ada yang mau pada sahabat. Canda Pak, ampun. Enggak. Terus apa ini harapannya ini gimana? Mau ketemu sama Mas Ridwan apa gimana ini? Kalau bisa ketemu sih ya ketemu. Mau ketemu. Ya. Nah ini kalau mau ketemu nih yang repot nih sahabat. Ya pokoknya gimana pun ceritanya ini Mbak Amel. Kok selalu saya itu loh. Tapi saya juga bingung. Dikatakan bingung, kenapa bingung? Satunya belum selesai. Mbak Amel datang lagi. Udah kayak buaya darat aja dia. Udah kayak buaya darat. Duh, ya nggak tahu lah saya. Buaya darat apa ya? Ini setahu kamu gimana sih? Si Pak Ridwan ini orangnya gimana setahu kamu? Baik sih, perhatian banget gitu. Perhatian baik, uangnya ngalir. Iya pasti. Kamu mau dengan Pak Ridwan ini karena kamu sayang, kamu hanya ingin uangnya, apa gara-gara apa ini? Awalnya sih uang. Awalnya uang, jujur. Terus makin lama ya punya perasaan gitu dong. Tapi pikir-pikir lagi, masa sama suami orang gitu kan. Tapi kan kaya ya? Ya. Tajir ini. Kalau nggak kaya masa saya mau sih. Berarti kalau dari 1 tahun yang lalu Mbak Amel ditinggalkan 4 bulan. 8 bulan berarti yang menjalin hubungan sama Pak Ridwan. Iya. Kalau pertemuan Mbak Amel ini 1 tahun yang lalu, terus PDKT 3 bulan. Berarti nikahnya 5 bulan dong. Ya. Waduh, masih seger-segernya ada. Canda sahabat. Aduh repot ini. Gimana ini? Ya wes, saya akan membantu lah Mbak Amel. Kalau memang Mbak Amel ini memang benar istri simpanannya Pak Ridwan, gimana pun ceritanya nanti akan saya bantu untuk bertemu. Harapannya apa? Harapannya selain bertemu Mbak Amel? Harapannya banyak dong. Kangen juga. Kangen juga. Waduh, kangen rek. Angel wes angel. Aduh. Berarti Mbak Amel ini selama 4 bulan itu nggak dikasih uang? Apa mungkin ditinggalin ATM atau apa? Kan saya kan dikasih ATM. Isinya berapa? Waduh, nggak bisa sebutin dong, banyak banget. Oh iya. Berarti untuk hidup 4 bulan cukup ya? Lebih bahkan. Lebih? Tapi kan saya suka belanja-belanja. Oh, shopping ya. Masya Allah. Aduh, saya punya istri kayak gini gak kuat ya. Shopping terus belanjanya. Aduh. Kalau istri saya, Gojek. Wis kecil kalau Gojek aja. Mall, aduh mikir. Ini kerjanya shopping terus di mall ini. Aduh. Yes. Piye ini, sahabat-sahabat? Gimana para santri ini? Enaknya diapain? Dibungkus. Waduh, dibungkus katanya. Jangan. Ini masih istrinya Pak Ridwan ini. Kalau bisa melebihi Mas Ridwan boleh. Masya Allah lah ini. Maksudnya melebihi apa? Jatah bulanannya. Terus apa namanya? Lagi. Semuanya dong. Masya Allah. Udah ini rakus ini. Wes angel ini. Tapi begini Mbak Amel ya.
Nanti mungkin saya akan ngatur dulu jadwal dan supaya tidak timbul fitnah juga. Ya pastinya Mbak Amel ini mempunyai bukti dong kalau untuk mengaku sebagai istri simpanan Pak Ridwan. Kira-kira Mbak Amel ini ada nggak bukti-bukti, entah itu bajunya, entah apanya, atau fotonya gitu? Banyak kok. Banyak. Nah ini sahabat, menarik kan. Jadi mungkin untuk pada malam hari ini sampai di sini dulu Mbak Amel, karena saya juga akan mengatur strategi dan juga rencana supaya Mbak Amel ini segera bertemu sama Pak Ridwan, supaya saya tidak diganggu terus sama masalahnya Pak Ridwan ini. Karena masalahnya timbul satu, muncul satu, masalah lagi 5. Itu terus terang ini. Intinya nanti tahu sendiri Mbak Amel seperti apa permasalahannya, dan yang sudah dilihat di YouTube itu seperti itu. Makanya harus diklarifikasi, harus bertabayun, musyawarah gitu. Mungkin secara sahabat mungkin gitu aja ya. Mungkin saya akan menghubungi Ustadz Yudiarsi, karena Ustadz Yudiarsi mungkin lagi ada acara ini, tak telepon nggak aktif nomornya, agar kita bisa mengklarifikasi dan mengelirkan masalah Mbak Amel bersama Pak Ridwan dan juga keluarganya. Dan di sini juga saya akan meminta bukti nanti kepada Mbak Amel itu supaya akurat itu. Aman kok. Ada banyak ya. Aman. Siap, aman katanya itu. Pokoknya intinya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah meminta dengan siapapun, dan jangan pernah takut dengan siapapun. Apa yang Anda lihat nyata itu belum tentu benar. Pahamilah di dalam menyimak, dan apa yang Anda lihat itu hanya untuk supaya kita ini introspeksi diri. Gampang kita menyalahkan orang lain, gampang kita mengklaim keburukannya orang lain, tapi tidak tahu kesalahan kita, keburukan kita. Artinya yang di sini lagi booming-boomingnya, yang di sini lagi goncang-goncangnya, yang di sini lagi bermasalah-masalahnya. Tetapi itu semuanya tidak lain tidak lepas supaya panjenengan itu bijak di dalam menyimak sebuah tayangan. Karena di dalam tayangan ini atau tayangan yang lain pasti ada suatu hikmah di dalam yang kita tayangkan. Mungkin itu saja Mbak Amel. Nanti tolong Mbak Amel dipersiapkan bukti-buktinya agar Mbak Amel saya antarkan langsung bertemu dengan Mas Ridwan. Karena yang mengetahui di mana sekarang kok posisi Pak Ridwan adalah saya. Dan Pak Ridwan dari minggu yang lalu itu ada di sini. Seminggu yang lalu. Ngapain? Nah, itu bisa di flashback atau dicek di video-video saya di channel Gus Hasyim Asrori. Yang jelas intinya nanti tak pertemukan dan siapkan bukti-buktinya aja. Terus terang sahabat, saya itu udah capek ngurusin ini, harus begini harus begitu. Langsung aja Mbak Amel siapkan bukti, kita berangkat ke rumahnya Pak Ridwan. Udah urus aja nanti. Saya hanya ingin menjembatani atau memberikan suatu solusi aja. Terlebihnya yang menjalani ya. Itu aja para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji sing kudu dirumah yakni Allah Subhanahu wa taala. Sadarkanlah problematika kehidupan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik adalah menggelar sajadah, bersujud, bersimpuh, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda. Hanya Allah yang akan berikan solusi yang paling baik itu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya setelah kita menaiki jalan naik, pasti kita akan menurunkan atau ketemu jalan yang turun. Tetap semangat, jangan frustasi, menjadi orang yang baik walaupun cacian, makian, hinaan itu selalu menghadang setiap langkah kita. Itu agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salam fakir undur diri. Insyaallah kita akan membawa Mbak Amel langsung kepada Pak Ridwan selaku katanya ini adalah simpanan istri sirihnya. Kelanjutannya seperti apa?
tolong bukti-bukti yang ada dipersiapkan dan lebih baik ke langsung pokok permasalahannya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.